Live in your podcast, Playing Hours. 3, 2, 1, Tembusu Education Podcast. Hi everyone, welcome back to our podcast with me Sausan as your new host on Ngobras with Tembusu Education Podcast. Live in your podcast, Playing Hours. Oke, jadi guys, kalau ngomongin tentang siswa-siswi SMA Negeri 1 unggulan Muara Enim yang membawakan prestasi di bidang akademik, pasti nggak akan ada habisnya. Karena memang banyak banget prestasi-prestasi yang sudah diraih, apalagi di bidang non-akademik. Nah, kalian pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang menjadi motivasi mereka agar bisa menjadi seorang juara seperti itu? Adakah strategi-strategi khusus atau hal-hal yang mungkin sebagai orang awam tidak kita lakukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kami sudah mengundang beberapa teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 1 unggulan Muara Enim untuk saling berbagi dan sharing-sharing tentang pengalaman mereka. Mari kita sambut. Di sini ada Kak Rio, ada Aura, Hai. dan Kak Baru. Oke, jadi apa kabar semuanya? Baik. Guys, I just heard the news that our guest star over here just won Cerdas Cermat competition at PTBA. Apakah benar? Ya, benar. Ya. Jadi bisa diceritakan sedikit tentang lomba yang kalian ikuti kali ini? Ya, jadi lomba Cerdas Cermat ini yaitu lomba yang diadakan oleh PTBA dalam rangka merayakan hari ulang tahun PTBA ke-43. Di sini PTBA mengadakan dua lomba, yaitu lomba Cerdas Cermat dan juga lomba English Speech Competition. Oke, jadi kalian maju sebagai perwakilan lomba Cerdas Cermat ya? Ya. Hanya satu tim yang dikirim? Ya, hanya satu. Oke, dan alhamdulillah mendapat juara satu ya? Ya. Sungguh kebanggaan tersendiri ya bagi SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim. Apalagi di lomba kali ini tuh tingkatnya kabupaten. Kabupaten Muara Enim dan Lahat. Oh, amazing ya guys. Jadi lomba kali ini kan memperingati ulang tahun. Jadi artinya ada lomba seperti ini juga tahun kemarin. Ya, benar. Ada lomba seperti ini juga kemarin, yaitu pada tahun 2023. Saya mengikuti itu kemarin. Dan dengan tim yang sama. Berbeda. Oke, dengan tim yang berbeda. Artinya selain ini ada ikut lomba-lomba yang lain juga ya? Ya, ada. Oke, pasti pemirsa sekalian penasaran nih, gimana sih cerita dari awal dan kesulitan-kesulitan selama lomba ini berlangsung. Jadi boleh diceritain sedikit nggak dari awal kalian berjuang sampai meraih piala juara satu ini bagaimana? Jadi awal itu saya, Abaru, dan Aura dikasih tahu oleh Bu Eli tentang lomba ini. Lalu pada hari Jumat kami mulai latihan menggunakan aplikasi Kahoot, kuis Kahoot. Lalu Dikasih taunya 1 bulan sebelum atau beberapa bulan sebelum? 1 minggu. 1 minggu. 2 minggu. Sekitar 1 atau 2 minggu sebelum. 2 minggu sebelum lomba. Waktunya sedikit ya, Iya. tapi harus dimanfaatkan seefektif mungkin. Ya, Jadi, makanya Bu Eli buat surat dispen untuk kami latihan persiapan lomba. Oke, dan medianya itu Kahoot. Ya, Ya, menggunakan dari handphone masing-masing seperti itu. karena Ibu Eli selaku pembimbing kami itu kan pada saat technical meeting itu sudah diberitahu bahwa penggunaannya itu akan menggunakan aplikasi Kahoot. Jadi Bu Eli itu mengusahakan pada saat kondisi kami latihan itu sudah sesuai dengan bayangan bagaimana kami akan lomba nanti. Jadi kami tidak merasa gugup atau gugup pada saat lomba. Ya, jadi peran guru pembimbing itu sangat besar ya. Alhamdulillah diberi guru pembimbing yang pengertian seperti Bu Eli ya. ya benar. Oke. Jadi selain lomba untuk HUT PTBA ini, adakah kalian ikut lomba yang lain? Kalau untuk dari saya sendiri ada, yaitu yang pertama ada lomba LCC di bulan ketiga nasional yang diadakan oleh PT PAMA tahun 2023. Itu per individual atau kelompok? Per individu. Oke, dan dapat juara berapa di sana? Kalau saya sendiri mendapatkan juara 5, Aura mendapatkan juara 2, dan baru saya sekali tidak masuk semifinal. Soalnya ada lomba apa lagi tuh kira-kira? Lalu kalau dari saya ada lomba LCC PTBA memperingati HUT PTBA yang ke-42 tahun 2023. Oke. Saya bersama tim saya yaitu Mbak kelas yang sudah lulus. Dua orang.
Ya, di situ dapat juara lagi. Iya, dapat juara lagi, yaitu juara 1. Iya. Jadi sudah bertahan 2 tahun ya piala juara 1 LCC-nya. Iya. Kalau untuk Aura? Kalau untuk saya sendiri, yang pertama ini lomba cepat tepat yang pada tahun ini yang diadakan PTBA yang bersatu tim dengan Kak Rio dan juga Kak Abaru. Lalu juga lomba bulan K3 yang juga diadakan oleh Pama mendapatkan juara 2 yang pada saat itu juara satunya itu berasal dari SMA Negeri 4 Lahat, dan juga pernah mengikuti lomba Kadarkum selaku perwakilan dari Kabupaten Muara Enim bersama Kak Abaru dan juga Kirania untuk Kadarkum mewakili itu SMA 1. lomba tentang apa? Keluarga sadar hukum, Oke. mengenai hukum. Oke, kalau untuk Kak Baru? Saya sama seperti Rio dan Aura sudah pernah mengikuti LCC bulan K3 nasional dan juga pernah ikut LCC 4 pilar yang diadakan oleh SMA Negeri 1 Gelombang, dan itu alhamdulillah mendapatkan juara 1. Jadi sudah banyak sekali ya yang kalian Ya. berikan untuk SMA 1 piala-pialanya. Ya. Nah, dari sekian banyak achievement itu ada nggak strategi khusus biar kalian itu bisa memenangkan? Apalagi kan cerdas cermat ini tergantung kecepatan ya. Nah, jadi ada nggak strategi dari kalian? Kalau untuk strategi khusus, sebenarnya saya tidak ada strategi khusus. Yang paling ada strategi umum yaitu jangan mudah panik atau gugup. Karena kalau kita panik atau gugup, otomatis otak kita kehilangan fokusnya. Jadi berusahalah untuk tetap fokus dan mencapai tujuan kita, yaitu juara. Kalau dari Kak Rio sendiri ada nggak kira-kira hal yang bisa membuat rasa cemas itu hilang, atau memikirkan sesuatu, baca buku atau apa? Saya main HP sih, scroll sosmed dan lain-lain itu. Ya, jadi jangan terpaku ke belajar. Ya, perlu kita melihat ke arah gadget seperti sosmed dan lain-lain, gaming. Oke, jadi refreshing sebelum lomba itu penting ya. Ya. Oke, kalau dari Aura sendiri? Kalau saya itu mungkin strateginya kita kan sudah dibagi per bidang, dan artinya kita juga harus fokus ke bidang itu, dan otomatis waktu untuk belajar juga ditambah. Tapi tidak terlalu yang signifikan pembelajarannya, tetap ada mainnya, tetap ada, tapi harus tetap fokus pada tujuan. Oke, lalu untuk Kak Abar yang terakhir? Kalau bagi saya sih harus terus latihan dan belajar, dan juga jangan pernah merasa cukup dengan kemampuan pribadi, dan juga jangan merasa kita itu lebih baik dari orang lain gitu. Jadi harus tetap rendah hati. Tetap rendah hati ya, biar bisa direspek sama tim-tim lain ya. Betul. Ya. Oke, untuk selama lomba ada nggak nih rival yang paling sering atau paling sengit kalian hadapi di setiap lomba? Pasti ada. Kalau rival yang paling berat sih dari Kota Lahat ya, dari SMA Negeri 4 Lahat. Rival paling berat itu. Itu sudah bertahun-tahun Iya, Ya. dari tahun-tahun angkatan sebelumnya itu, apalagi kalau dalam bidang akademik, baik itu cerdas cermat, English speech, atau kompetisi per bidang lainnya, itu memang SMA 1 dan SMA 4 Lahat itu sudah menjadi rival. Sengit banget ya. Iya. Tapi di luar lomba masih tetap berteman Betul. seperti biasa. Betul, berteman. Nah, aku ada sedikit pertanyaan karena aku baru tahu kalau ternyata Aura ini satu tingkat di bawah Kak Rio dan Kak Abaru. Betul. Ada nggak tips and trick biar bisa mengimbangi kemampuan kakak kelasnya? Jadi untuk saya sendiri waktu awal pertemuan pertama kali itu pasti ada rasa canggung antara adik kelas dan juga kakak kelas. Jadi ada jarak, tapi untuk membuat suatu tim itu pastinya dibutuhkan chemistry, dan chemistry itu kami bangun dengan latihan bersama. Apalagi pada saat waktu lomba sudah dekat, otomatis waktu latihan kami juga diperbanyak, jadi sering bertemu untuk mengetahui kemampuan satu sama lain. Dan kebetulan saya sendiri, Kak Rio dan Kak Abaru sudah bertemu dari kelas 10, jadi pada saat lomba ini chemistry-nya sudah terbentuk. Oke, jadi sudah lebih akrab, dan kalau akrab kayak gitu lebih mudah kan, sudah nggak canggung lagi Iya, saat betul. lomba menjadi tim ya. Oke, untuk pembagian materi nih gimana? Aura kan sudah menyinggung kalau kalian dibagi porsinya masing-masing. Kalau dari per individual, kira-kira apa tuh materi yang paling dikuasai? Kalau saya menguasai ekonomi,
Tapi kalau untuk LCC sendiri saya mendapatkan porsi di bagian sejarah dan kewarganegaraan. Sementara Aura mendapatkan porsi di bidang biologi dan kimia. Kalau Abaru di bidang fisika dan matematika. Oke, jadi Kak Rio lebih fokus ke IPS, sementara Betul. Aura dan Kak Abaru di IPA ya. Iya. Oke, satu pertanyaan yang paling penting nih, gimana cara kalian bisa memanajemen waktu? Apalagi kalian banyak mengikuti lomba dan di sekolah juga nggak boleh turun dong nilainya. Betul. Gimana cara kalian manajemen? Kalau untuk saya pribadi, untuk jam sekolah, khususnya jam dispen lomba, itu saya manfaatkan sebaik mungkin untuk latihan lomba tersebut. Jadi, lalu pada saat jam di luar sekolah, misal di rumah pada malam hari, itu saya mengerjakan tugas yang tertinggal dan belajar untuk pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru-guru. Kalau untuk Aura? Kalau untuk saya sendiri, saya sejujurnya tidak terlalu memikirkan manajemen waktu, tapi tetap ada porsi-porsi bagian untuk pendidikan dan juga bermain, apalagi di kelas 11 ini sedang fokus-fokusnya dengan kegiatan organisasi, jadi banyak waktu di kelas maupun di luar. Jadi untuk pendidikan itu sendiri, pada waktu sekolah kita harus fokus ke pembelajaran, apalagi pada saat lomba, tapi juga ada diselingi dengan refreshing seperti main gadget. Oke, untuk Kak Abaru? Kalau saya tetap mengutamakan pendidikan, tapi kalau udah diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengikuti lomba, maka saya akan memenuhi tanggung jawab tersebut dengan tetap latihan dan juga terus berlatih. Oke, jadi pentingnya untuk selalu refreshing, jangan mulu-mulu mikirin soal belajar lomba, nanti ada malah mumet otak kita. Ya, benar sekali. Oke, jadi dari pengalaman-pengalaman kalian ini kayaknya sudah terbiasa banget ya tentang pertandingan-pertandingan LCC. Kalau boleh tahu, kira-kira kalian kenal pertandingan seperti ini dari mana? Apakah sudah dari SMP kalian sering ikut atau baru di SMA? Sejujurnya saya mengenal lomba cerdas cermat itu baru mulai masuk SMA, yaitu pada saat kelas 11. Kelas 11 saya mengikuti lomba LCC pada bulan ketiga nasional. Itu lomba yang pertama kali saya ikuti dan saya menemukan teman-teman baru di SMA Negeri 1 Unggul Moret ini. Ada Aura, ada Baru, ada Arya Suta, ada Ana Sahra dan lain-lain. Oke, jadi itu tidak berpatokan dari seberapa lama kita mengikuti lomba, tapi dari seberapa kuat dan seberapa keras perjuangan kita. Betul. Ya, betul. Ya. Nah, untuk Kak Rio dan Kak Abaru kan sudah kelas 12 nih. Jadi ini kemungkinan jadi lomba terakhir kalian ya? Ya, benar, lomba terakhir ini. Gimana nih perasaannya? Sudah tahu kalau ya kedepannya nggak bakal satu tim lagi nih? Ya, sebenarnya merasa sedih sih, tapi Ya mau gimana lagi? ya mau Sedih bercampur bangga karena ini lomba terakhir kami terakhir kalinya meraih juara satu ini dan memberikan pengharuman nama bagi SMA Negeri 1 Unggul Moret ini. Sudah mengeluarkan all out yang wah sempurna banget ya. Ya udah terakhir juga, jadi kita all out saja. Iya, kira-kira udah ketemu belum nih penerus-penerusnya untuk kalian berdua? udah Sudah. jadi penerus untuk tahun depan. Amin. Oke. Jadi, oh ya, kalau membicarakan soal kelas 12, sudah kepikiran belum nih kira-kira mau masuk kemana? Apalagi kan sudah banyak sertifikat-sertifikat yang bagus ya dari lomba-lomba dari kabupaten maupun nasional. Udah kepikiran belum nih mau masuk jurusan apa, di mana? Sudah saya. Kalau saya sendiri masuk perguruan tinggi MDP di Palembang, jurusannya akuntansi. Oke, dari jurusan IPS ya artinya. Ya. Kalau untuk Kak Baru? Kalau saya sih rencananya bakal mengambil di teknik industri di Universitas Gadjah Mada. Oh, semoga ya bisa tercapai. Kalau untuk Aura sudah ada gambaran belum kira-kira kelas 12-nya? Untuk gambaran sendiri itu karena sudah kelas 11, pastinya sudah harus ada bayangan dan beberapa pilihan untuk kedepannya pada saat memilih universitas. Sebenarnya itu pengennya jurusan kedokteran, tapi untuk universitas masih banyak pertimbangan, jadi belum pasti.
Ya, masih dipikirkan lagi ya Betul. karena memang waktunya masih banyak. Dan semoga untuk yang kelas 12 bisa meraih universitas impiannya masing-masing ya. Amin. Amin. Oke. Nah, guys, sebelum kita mengakhiri podcast, boleh nih dari para bintang tamu untuk memberikan pesan dan kesan di podcast kali ini. Oke, dari saya sendiri untuk para penonton, jangan mudah menyerah karena sekali kalian menyerah, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dalam bentuk apapun itu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Unggulan Muara ini, Ibu Rita Riana, yang telah mengizinkan kami untuk mengikuti lomba CC ini dan memberikan amanah kepada kami sehingga kami bisa menjuarai lomba ini. Untuk Aura dan Kak Baru ada? Dan juga terima kasih kepada Ibu Eli selaku guru pembimbing kami yang sudah membimbing kami untuk lomba kali ini. Dan memberikan kepercayaan kepada kami, dan itu juga menjadi suatu kebanggaan untuk kami sebagai perwakilan dari SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim. Oke, jadi ini sebuah pengalaman yang benar-benar memorable banget ya. Betul. Gak bakal terlupakan sampai nanti sudah keluar dari SMA. Dan semoga saja teman-teman kita yang di sini bisa menjadi motivasi untuk kalian ya. Amin. Jadi teman-teman, di dunia ini gak ada yang namanya gak mungkin kalau kita belum mencoba. Kata-kata usaha tidak mengkhianati hasil itu benar adanya. Tapi pasti kita akan merasakan kegagalan atau ketidakpuasan. Tapi percayalah, di balik kegagalan itu ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil dan kita pelajari. Nah, jadi pesan yang paling inti, yang paling utama untuk podcast kali ini adalah try it now or regret forever. Thank you so much for our guest today who's giving the motivation for our audience, and thank you so much for the audience who always excited about our podcast. And hopefully this podcast will become your motivation in the future. See you on the next Ngobras Tembusu Education Podcast. Live in your podcast, play in ours. See you guys. See you.